Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, teman, sahabat, dulur, jamaah, alhamdulillah ketemu lagi. Mudah-mudahan selalu sehat ya, barokah umur, barokah rezeki, dan mudah-mudahan besok wafatnya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi, ngobrol intermezzo, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ada hikmah yang dipetik bagi yang mau memetiknya, insya Allah. Masalah senang tidak senang itu relatif, itu hukum alam. Ojo maneh aku nggak usah terlalu ngene, dipotong ayo, diringkes yo. Nabi Muhammad itu kurang sempurna ya opo. Nabi Muhammad itu kekasih Allah yang tidak ada satu helai rambut pun cacat di dalam akhlaknya. Ngono sih ono sing gak seneng kok. Gitu tuh masih ada yang berusaha membunuhnya siang dan malam. Jadi ya begitulah hidup. Dulur, ini ada info ya. Ini menyangkut riba ini akhirnya nih, menyangkut riba ya, sekedar ngobrol santai ya. Ini untuk info yang punya uang 1 miliar ke atas ya. Info bagi Anda yang punya uang 1 miliar, 2 miliar ke atas, 50 miliar ke atas, dan Anda bingung mau dibawa kemana uang itu. Mudah-mudahan info ini bermanfaat. Jadi ada saudara kita, sahabat kita, sesama orang muslim ya, itu punya hotel bintang 1, namanya Hotel Wisanti di daerah Jogja. Hotelnya sangat perspektif ya, sangat luar biasa ya. Terus hotel itu mau dijual. Nanti bisa hubungi saya atau langsung saya kasih nomor kontak beliau. Beliau punya hotel 2, karena 1 di Kaliurang, 1 di Taman Siswa, di hotel namanya Hotel Wisanti di Taman Siswa. Itu mau dijual ya, insya Allah. Itu nanti kalau dibeli, di upgrade jadi hotel syariah gitu, insya Allah jangka panjangnya luar biasa itu. Terus yang kedua, saudaraku, ini ada saudara kita, jamaah kita yang ada di Cibubur. Itu punya rumah, boleh dibilang mewah ya, lantai 2 Cibubur ya. Itu kalau harga normal 1,3 M kalau normal. Cuman karena ini betul-betul beliau ingin hijrah dari riba ya, hijrah dari dosa yang besar, maka beliau jual itu rumah dengan sangat murah ya, di bawah 1 M, sangat-sangat murah. Cibubur, barangkali Anda yang punya uang ya untuk rumah atau untuk investasi atau apa, boleh. Terus yang ketiga, ada saudara kita ada 3 unit ruko di Tamrin City ya, ini yang di Jakarta ya, Tamrin City, 3 unit ruko ini juga mau dijual murah ya, dijual murah merem. Yang penting hijrah dari riba. Moga-moga, mudah-mudahan info ini manfaat. Ini bukan iklan, ini bukan endorse, ini bukan apa-apa. Ini saudara kita yang datang kepada aku minta tolong, sudah saya ikhtiarkan dengan berbagai macam cara. Nah, salah satunya video ini. Silahkan yang punya uang 1 miliar ke atas yang mau investasi boleh ya. Kalau hotel itu ya nantilah, saya nggak sebut harganya di sini ya. Saya lobby beberapa pengusaha di Jakarta, sambung doanya. Oke, gini dulur, itu saya potong aja ceritanya ya biar nggak panjang-panjang ya. Ya, riba itu begitu. Siapa di ruangan ini yang nonton video ini yang sampai sekarang masih bersinggungan dengan riba? Mungkin ya usaha, uangnya, modalnya pinjam di bank atau apalah, apa ya, pokoknya usaha, uangnya pinjam di bank lah intinya. Lan sak piturutnya pokoknya riba ya. Itu mau berhenti besok atau berhenti tahun depan atau berhenti sekarang, itu pilihan.
Tapi yang jelas 3 orang hamba yang tadi saya ceritakan itu adalah hamba Allah yang baru sadar, apa istilahnya, baru dapat hidayah bahwa riba itu ternyata bukan hanya di hadis saja. Azabnya kalau di hadis kan perih, 73 dosa besar riba, yang paling kecil setara dengan menzinai ibu kandung sendiri. Di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat riba itu. Bahkan Allah menggambarkan orang yang makan riba, orang yang hidupnya dengan riba itu seperti orang yang berdiri, berjalan seperti orang yang kerasukan setan, hilang akal, lan sampai turutnya. Kalau tarik ke riba itu gini loh, siapapun engkau, kalau engkau itu punya uang, usahamu sukses, merintis dari nol terus sukses, tapi uangnya uang riba, berangkat dari nol ini, terus tiba-tiba punya hotel, punya rumah, punya villa, punya mobil, punya pabrik, Anda miliarder, tapi bibitnya bibit riba. Maka imanku mengatakan, wallah insya Allah itu hanya kebahagiaan dan kesuksesan kamuflase. Tidak lama lagi engkau akan jatuh lagi ke titik nol. Bukan hanya ke titik nol, tapi lahir batinmu mengenaskan nanti hidupnya kalau nggak cepat-cepat dipangkas dari sekarang. Jadi nanti tiba-tiba mobilmu hilang ya, tiba-tiba rumahmu hilang, tiba-tiba hotelmu hilang, pokoknya semua asetmu hilang. Nah akhirnya sampai di satu titik tiba-tiba kamu sadar, loh kemana penghasilanku ya, loh tiba-tiba Anda sadar bahwa ternyata musnah gitu. Itu baru dari sisi materi. Dari sisi spiritualnya nanti Anda tiba-tiba, loh tiba-tiba anak yang narkoba, anak yang salah jalan, istri yang selingkuh, rumah tangga yang berantakan, dirimu sendiri juga tiba-tiba hilang ingatan, kacau balau nuranimu, spiritualmu. Pokoknya hancurnya itu lahir dan batin, jiwa dan raga. Jadi nanti yang kaya itu banknya ya, banknya yang kaya, tapi antum hanya sukses sesaat, tapi nanti akan terjerumus jauh lebih mengenaskan dari sebelum Anda mengenal riba. Sebenarnya kalau mau ditelaah lebih jauh lagi, banknya juga nggak sukses amat sih. Misalkan gini ya, ada si fulan kerja di bank, dia yang memfasilitasimu sehingga cair gini. Bapak hari ini ada rondian nggak? Jadi gini, aku ngajukan uang ke bank nih, kredit. Terus yang nangani aku, yang bantu aku, yang kerja di bank tuh anggaplah namanya Fulan. Fulan, aku nyairkan kredit 100 miliar. Terus disurvei sama si Fulan itu macam-macam cair ACC. Aku dapat uang 100 miliar. Nah, dengan dibantu oleh si Fulan yang kerja di bank tadi itu. Karena hadisnya lengkap ini. Barang siapa yang bersinggungan dengan riba, baik yang menulis, baik yang saksi, baik siapa, itu kan sama-sama hancur. Oke, uang 100 miliar aku pakai putar modal. Tak pakai kerja 100 miliar itu. Nah, tiba-tiba dalam waktu 1 tahun 100 miliar tadi itu berubah jadi 1 miliar, jadi 500 miliar umpamanya, atau jadi 1 miliar, atau jadi 1 triliun. Tiba-tiba aku kaya. Itu hanya sesaat, saudaraku. Akan tiba satu titik, nanti aku kembali ke titik nol, memprihatinkan, parah. Ya, parah. Ya apa, meminum air laut itu, air cuka itu, semakin diminum semakin kering kerongkongannya itu. Tiba-tiba dari omset yang triliunan tadi itu hancur ludes, termasuk modal-modalnya ludes. Akhirnya utang di bank belum lunas. Jangankan utangnya, bunganya aja nggak lunas. Padahal omsetnya triliunan ini. Ayo buktikan yang nonton video ini. Jiwa ragaku hancur, jasmani rohaniku hancur, kebahagiaan hatiku hancur, kebahagiaan batinku hancur, kehormatanku hancur di hadapan manusia, di hadapan malaikat, di hadapan Allah, gitu ya.
semua omset hancur, anakku juga ternyata jadi fitnah, walaupun kuliah ke luar negeri yang triliunan, kuliahnya di luar negeri, ternyata kecerdasannya jadi fitnah. Kan banyak sekarang orang-orang yang S1, S2, S3, orang-orang yang cerdasnya minta ampun ya, tapi kan jadi fitnah untuk orang tuanya. Kalau dalam bahasa sekarang jadi cebong ya, jadi fitnah zaman, jadi fitnah ulama, jadi musuhnya ulama ya, musuhnya Islam, padahal rata-rata profesor doktor. Oke, nggak usah kemana-mana, kita nyebut cebong getihku murup. Terus bagaimana? Hancur aku. Nah terus si fulan yang kerja di bank tadi itu, akan tiba masanya dia akan hari itu juga gini, waktu itu dia dapat fee atau dapat reward atau dapat penghargaan dari banknya nih. Tapi akan tiba juga suatu masa si fulan itu yang kerja di bank itu akan resign dari situ kan. Nah dia akan jatuh ke titik yang paling nadir juga. Perhatikan orang-orang yang kerja di bank yang ngejar-ngejar target, ngejar-ngejar omset itu, yang muter-muter di riba itu. Nah si fulan ini yang kerja di bank yang bantu aku cair 100 miliar itu, kalau Anda tahu, hidupnya juga mengenaskan, ending ceritanya mengenaskan, sampai beli obat aja nggak punya. Kejam riba itu saudaraku. 3 hal solusinya, silahkan dirawat inap atau dirawat jalan atau diamputasi aja langsung. Nah orang yang saya ceritakan 3 hal tadi itu beliau adalah orang yang ingin mengamputasi total. Nah, jadi monggo silahkan, informasi ini mudah-mudahan manfaatnya. Hotel Wisanti di Jalan Taman Siswa itu, subhanallah, saya kenal baik, dan insya Allah itu prospek hotel itu nanti saya bantu semuanya macam-macam yang sesuai dengan makom saya. Terus yang di Cibubur ada rumah luar biasa. Sayang saya sudah punya rumah dan sudah ada investasi di mana-mana, kalau belum tak ambil sendiri itu rumah itu ya. Jadi murah, dari 1,3 miliar itu pasarannya itu cuma dikasihkan nggak sampai 1 miliar lah ya, insya Allah. Terus yang satu lagi ruko 3 unit di Tamrin City ya. Tamrin City saya nggak tahu, mungkin sekitar di mall lah di Jakarta sini. Itu juga kawasan elit itu, dan ruko itu sekarang masih ada yang ngontrak dan omsetnya berputar terus. Orang yang ngontrak itu cocok di situ. Jadi kalau antum beli ruko ini, secara tidak langsung antum sudah produktif itu ruko itu. Barakallah ya, barakallah. Ini bab yang pertama. Masuk ya, nanti telepon saya insya Allah. Nah sekarang kita masuk bab yang kedua ya, masalah pertanyaan intermezzo ya. Nah itu bahayanya riba ya. Semoga antum, engkau, jenengan, kabeh termasuk aku, dihindarkan dari pedihnya azabnya riba. Kalau antum sekarang ini nonton video ini dan Anda ternyata masih bersinggungan dengan riba, putuskan sekarang juga ya untuk segera hijrah, mumpung belum menyesal berkepanjangan sak turunan-turunanmu nanti. Oke, kita masuk yang kedua saudaraku ya, intermezzo ya. Ini ada pertanyaan, ini banyak sekali yang nanya seperti ini ya. Assalamualaikum, mau nanya, Facebooknya sudah tidak aktif ya, soalnya saya kok kehilangan postingan-postingan dari sampean yang biasanya ada masuk tiap hari untuk mengajarkan ilmu hidup. Simbolnya lion. Ya, jadi gini loh saudaraku, ini kalau pertanyaannya seperti ini mau ndak mau ya apa ya? Ya mau ndak mau ini apa? Bahas rezim. Suka nggak suka. Kan kita memang hidup di rezim yang seperti ini. Ya. Ya kan, akun kita, Instagram kita, Facebook kita, YouTube kita itu kan diawasi. Nanti kalau sekiranya mengkritik langsung di-banned, langsung diblokir gitu. Jadi ya, jadi fanspage saya itu kadang-kadang naik hilang ada gitu ya. Kalau posting yang sekiranya ngeritik gitu langsung dihilang, nonaktif.
terus diurus sama admin, kena lagi. Ya sabar ya, nggak apa-apa. Kan saya sudah bilang kemarin di video yang baru itu ya, berbagai macam cara kezaliman, kecurangan, kemunafikan itu sekarang ini sudah zamannya sudah. Ya, ngomong bener diintimidasi, ngomong bener dicap radikal. Pokoknya sekarang zaman terbolak-balik. Kalau ada orang Islam, kiai, ulama, ustadz mau balik ceramah di masjid tentang politik ya, itu dicap radikal, dicap intoleran. Padahal ceramah di masjid itu otoritas ya. Itu zona yang boleh membahas apapun ya. Tapi tidak boleh radikal, intoleran, anti NKRI, memecah belah umat, delik aduan, hate speech, menyebarkan kebencian, macam-macam. Konyol sekarang ini, konyol, bodoh. Tapi kalau ada pendeta ngomong di gereja masalah politik, nggak masalah. Nah, ini kalau anda kembangkan ini udah luar biasa. Jadi tidak usah dibahas. Kalau ini dibahas nanti aku emosi ya, ngelantur kemana-mana. Ya, cebong-cebong itu. Gus, kamu apakah kamu sudah suci? Apakah kamu sudah tobat? Apakah kamu tuh kiai yang waliullah? Kok kamu tuh nyinyir terus, ngeritik terus gini? Apakah kamu sudah suci? Kamu tuh lu gudangnya dosa. Kan memang logika yang mandek. Gini loh dulur, aku tuh nggak bisa disamakan sama presiden. Kalau saya berbuat maksiat kepada Allah, ya, kalau saya munafik, ya, kalau saya itu bejat, ya, itu tidak ada rakyat yang aku rugikan. Lek cara sederhana ini loh, sak bejat-bejatku, sak dosa-dosaku, ya, iku sing nanggung dosa aku dewe. Aku dewe, ya. Nggak mungkin jamaahku nanggung dosaku, itu nggak mungkin. Ya, coba cari di seluruh dunia, cari yang pernah ikut kajianku. Pernah nggak yang kena dampak negatif dari kajianku? Mungkin ya, mungkin. Setelah mengikuti pengajiannya Gus Nur tiba-tiba kelaparan. Setelah mengikuti pengajian Gus Nur tiba-tiba murtad. Setelah mengikuti kajian saya ya tiba-tiba Cak Nur ya ngikuti kajianku, terus tiba-tiba perusahaannya bangkrut gitu. Nggak ada. Saelek-elekku, sak bejat-bejatku nanggung dewe dosaku. Nah, tapi kalau presiden aelek, presiden salah, presiden munafik ya, presiden fasik, itu 200 juta rakyat yang nanggung. Gitu. Nggak bisa. Jadi nggak ada hubungannya. Cak Nur, Gus Nur, raimu wedus, apa kamu sudah suci? Apa kamu sudah baik? Nggak ada hubungannya. Emang nggak boleh saya, walaupun saya nggak baik terus saya ngeritik, emang nggak boleh. Elekku, dosaku, bejatku nggak ada hubungannya sama kedaulatan rakyat, kebahagiaan rakyat, kemakmuran rakyat, nggak ada. Tapi kalau presiden ya beda. Ojo mandek logika itu. Oh kamu aja nipu uangnya TKW, kamu aja nipu modus uangnya orang. Lah kok cerewet banget. Tinggal tunjukkan bukti transferannya, berapa yang saya tipu kan gitu. Silahkan mau perdana, perdata, lapor kan selesai. Ya ada lah kalau saldo, kalau cuma 700 juta kan ada. 1 menit tak transfer kan selesai. Memang cebong tuh gitu. Ya, bikin framing-framing yang negatif, akalnya buntu. Logikanya mandek, nggak nemu bahan. Nggak nemu bahan untuk menjatuhkan, nggak nemu bahan. Wes ya, iki lek diterusno kok aku emosi ya. Jadi
akunku hilang ya maklumilah, dan aku nggak masalah hilang itu karena memang kita hidup di zaman sekarang ya. Kalau ngeritik langsung di-banned, langsung dinonaktifkan, nggak tahu itu kerjaannya kan. Kalau nggak gitu nanti bukan cebong namanya ya. Kemarin kan aku sudah cerita itu, yang siapa itu, yang Umi Maharani itu sampai banyak dikemposin, sampai diintimidasi, Mbak. Dan catat ya, saya nggak pernah takut dengan apapun. Ini bukan kamuflase, ini bukan cuma di bibir ini ya. Beberapa panitia sudah sering panitia hubungi saya, pripun ini Gus, bagaimana nih Cak ya, ini begini lanjut. Kalau panitia lanjut, saya lanjut ya. Saya sudah keluar dari rumah, pintu rumah sudah niat syiar, niat dakwah. Jadi hukumnya haram kalau mundur lagi, itu haram hukumnya. Ada beberapa tempat yang sudah mulai diintimidasi, akhirnya menggagalkan. Cak Nur, Gus Nur, tolong jangan dipublis dulu ini, sekarang di sini lagi polemik ruwet, ada beberapa kampus yang gini-gini. Ya, memang begitulah. Kalau gentleman, jujur ya, jujur gentleman laki-laki nggak berani ya. Beraninya curang, main tangan, lempar batu sembunyi tangan, fitnah, adu domba, intimidasi, persekusi. Itu bertahun-tahun dulu sebelum dapat hidayah, saya bertahun-tahun tiap hari saya bermaksiat dengan Allah, dan saya siap mati demi mempertahankan jahiliyah. Nah sekarang sama Allah dipindah dimensinya ya, sudah di posisi seperti ini, ya lebih siap lagi. Pun nggih, insyaallah ayo disolawati sekali ya. Oh ya, jadi gini loh Bong, lek kon niku lek gak seneng karo aku ya Bong ya, gampang kok Bong. Nanti aku tak minta waktu sama admin ya. Nah, nuruti awakmu kan nggak mungkin kan, nggak level, rugi aku. Ini 1 bulan non stop aku. Lebih baik ngurusi umat. Tapi kalau dirimu maksa nggak apa-apa. Cobalah pakai akun asli, pakai wajah asli. Cak Nur, aku penasaran kalau sampean Cak Nur. Yuk, wah aku jangan penasaran. Ini wajahku, ini alamatku, RT RW ku ini. Yuk ketemu yuk Cak Nur. Yuk gini gitu. Itu baru bukan cebong kalau gitu. Nah aku minta waktu sama admin, Min siapkan waktu Min 2 hari Min. Nah ini ada orang gentle ini, aku baru ketemu orang top ini gitu. Wajah palsu, akun palsu, ngoceh di media sosial, kan sudah cebong banci. Ya opo terus, serendah-rendahnya manusia wis cebong wis banci, terus ya opo. Terus tak delok wajahmu wajah kere, ekonomimu ya gak gablek. Terus kate tak apakno, tak idek eman sikilku, tak idoni eman iduku, kan itu. Cobalah, iki wajahku Cak asli iki, iki alamatku Cak. Aku jan penasaran karo awakmu Cak. Nah, ayo. Nah, gitu kan banyak yang ngajak bacoan, ya, ngajak ketemu, tapi kan di medsos nggak nunjukkan alamatnya. Lha mosok aku kate nglayani cebong banci ngono lho, eman to yo. Eman duitku, eman waktuku. Eman kasihan jamaahku, kan gitu. Jangankan di Indonesia, ngomong, Cak, aku sekarang domisili di Washington. Tak datangi kalau cuma Washington, lah berapa sih tiketnya? Tak datang nih. Nggak ada nekat, nggak ada berani. Nggak ada hubungannya nekat, nggak ada takut, nggak ada berani, biasa. Hidup sekali, wes yopo lah. Nah itu kalau kelas cebong ya. Kalau kelasnya high level misalkan sampai hakim, polisi, menteri misalnya ya nggak apa-apa, nggak punya apa-apa. Paling andalanku cuman Quran, backingku Al-Quran. Walaupun ada 1000 lawyer siap mendampingi, kayaknya bismillah lah, nggak usah sampai ke lawyer. Al-Quran, wis depan Al-Quran mubahala. Hitung 7 turunanku yang hancur apa 7 turunanmu yang diazab sama Allah, kan tinggal gitu pilihannya.
Loh, ini hidup, ini fitnah, ini zaman ini. Jangan enteng-enteng. Jangan nanggung hidup di zaman sekarang ini. Wes, didem ya, didem, suasananya didem ya. Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Hayo para manusia, kita berhijrah saja. Hijrah sekarang juga, jangan lagi ditunda. Yuk sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Terus apa? Hijrah tadi ya, dari tempat yang nista, hijrah ke tempat mulia, dari hidup yang hina menuju hidup mulia. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Yang terakhir ya, biar dingin pikiranmu ya. Allah Rabbul Izzati, kami berserah diri, maafkan khilaf kami, ampuni dosa kami. Ayo satu lagi bersama-sama di dalam hati ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Masya Allah. Wis dulur tak tutup ya. Moga-moga manfaat. Moga-moga manfaat tak tutup. Moga-moga kuotamu diganti sama Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.